Ya Prof, semoga tadi Pak Bagir terjawab ya. Terakhir Prof, boleh Prof? Ya. Oke, terakhir dari Ananda Fikri nih Prof. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menjaga kita akal, pikiran, batin di jalan lurus fitrah dengan contohnya dengan 10 hari terakhir ini di saum bulan Ramadan, Prof. Kenapa sih Allah itu kok pingin kita tuh berada di jalan lurus fitrah gitu, Prof? Iya. Kalau orang tidak mampu memperbaiki jalan pikirannya yang selama ini bengkok di bulan suci Ramadan, kalau orang tidak mampu melembutkan hatinya yang selama ini keras dengan Ramadan, kalau orang tidak mampu membersihkan hatinya yang kotor di dalam bulan suci Ramadan, kalau orang tidak mampu meneguhkan langkah-langkahnya yang selama ini mengkelah-mengkelih dengan tegar dalam bulan suci Ramadan, kalau orang belum bisa berhenti melakukan kejahatannya dalam bulan suci Ramadan, maka memang orang itu persis ciri-cirinya penghuni neraka. Apalagi yang akan menjinakkan diri kita kalau bukan bulan suci Ramadan. Nah sekarang kita malam ini Bapak Ibu 10 terakhir Ramadan loh ya. Mulai nanti malam kita di Istiqlal itu ada benar-benar ya ada diawali kontemplasi. Kita ada kontemplasi Ramadan. Kita mulai dari jam 2. Kemudian salat sunat tahajud, salat sunat tasbih. Kemudian juga salat witir dipimpin oleh Imam Istiqlal yang kita kenal Qari Internasional. Suaranya merdu banget. Suaranya saja bisa membuat haru kita. Lalu dilanjutkan dengan muhasabah. Yang saya sendiri yang akan terlibat di situ ya. Kemudian kita masuk ke sholat subuh. Setelah kita imsak makan sahur. Tahun-tahun yang lalu 200 sampai 250 ribu orang dari Makassar, dari Lampung, dari Bengkulu, dari bahkan ada yang menarik tahun ini Bapak Ibu sekalian. Hotel-hotel di sekitar Masjid Istiqlal itu sudah terbooking full. Karena Ramadan yang paling pindah sesudah Makkah Madinah oleh tamu-tamu luar negeri kita itu adalah Indonesia. Ada wisata Ramadan ternyata. Dari berbagai macam pelosok, dari luar negeri sampai dari pedalaman dari daerah Bandung. Kita buka pendaftaran 10 terakhir, hanya 400 yang kita akan fasilitasi tempat nginap di bawah di basement. Belum sampai setengah hari udah penuh. Jadi nanti besok Bapak Ibu silahkan. Dan nanti malam bergabung di Istiqlal, di Pondok Indah juga ada, di mana-mana juga ada sih sebetulnya. Cuma yang kita persiapkan betul itu adalah di Istiqlal itu kita siapkan pencahayaan, kapan waktunya kita redupkan, kapan waktunya kita terang, kemudian juga ada fasilitas metaverse bagi Bapak Ibu yang punya daya tarik untuk mengikuti metaverse Istiqlal ya. Jadi the only one masjid di dunia ini menggunakan teknologi metaverse. Nanti bisa dibuka di Metanesia, di situ ada Masjid Istiqlal. Itu bisa masuk lekuk-lekuknya Istiqlal. Bisa ikut partisipasi aktif melalui metaverse itu ya. Nah, ketika dengan metaverse ini bagus. Kemudian juga 10 terakhir itu memang kita menunggu Lailatul Qadar. Tapi bagi pandangan teosofinya, ya, kenapa sih kita mencari
gila-gilaan mencari Lailatul Qadar. Saya ingat apa yang dikatakan kalangan sufi. Ambil tuh Lailatul Qadar. Ambil tuh pahala yang berlipat ganda. Ambil tuh Ramadan. Bahkan ambil itu surga. Yang saya inginkan bukan Lailatul Qadar. Siapa yang menurunkan Lailatul Qadar itu? Itu yang saya cari. Siapa yang menurunkan pahala berlipat ganda? Itu lebih penting bagi kami. Siapa pencipta surga? Itu dambaan kami. Aku tidak perlu surga. Aku perlu pencipta surga. Pencipta Lailatul Qadar. Karena surga itu makhluk. Ramadan itu makhluk. Lailatul Qadar itu makhluk. Pahala itu juga makhluk. Itu miliknya orang awam. Orang yang sudah sampai tingkat ma'rifah lebih tinggi. Yang dia cari bukan surga. Pencipta surga itu sendiri. Kenapa tidak tergila-gila Lailatul Qadar? Karena setiap malam Lailatul Qadar baginya. Setiap bulan termasuk di luar Ramadan itu seperti Ramadan baginya. Tidak perlu lama menanti surga. Karena dunia ini sudah surga baginya. Kenapa? Karena kalau orang di dekapan Tuhan berada, itu kan lebih indah dari surga. Karena itu, mari Bapak Ibu kita meningkatkan kematangan spiritualitas kita. Orang yang tergila-gila dengan kekuatan simbolik, malam pertama, malam ganjil, penuh masjid, tapi malam genapnya, tidur, nyenyak itu di rumahnya. Besoknya malam ganjil lagi, penuh lagi ke masjid. Ya, itu mencari makhluk, bukan mencari khalik. Mari kita mencari sang khalik. Sehingga Lailatul Qadar itu bisa ditemukan setiap malam di luar Ramadan pun juga bisa kok. Lebih penting mana kita temukan? Lailatul Qadarnya atau pencipta Lailatul Qadar itu? Pencipta. Dengan demikian, kesadaran intelektual, spiritual inilah nanti yang mengantarkan kita untuk tidak lagi tergila-gila kepada simbol-simbol keagamaan. Tapi kita masuk kepada substansi. Ya. Kenapa? Karena kita sudah memiliki sang pencipta surga. Kalau kita masuk dalam genggaman Allah, apakah masih kita perlu surga? Puncak kenikmatan surga dalam Al-Quran, wujuhun yawmaidin nadir, sesekali diperlihatkan wajah aslinya Allah, itu puncak surga. Nah, kalau kita dalam kedekapan Allah 24 jam, masih perlu nggak surga? Puncak kenikmatannya ada di situ. Masya Allah, subhanallah Bapak Ibu. Di atas langit masih banyak langit yang perlu kita daki. Di dalam kulit masih banyak kulit yang harus kita buka, kayak bawang. Jangan terkecoh, menyangka sudah isi, padahal itu masih kulit. Di dalamnya masih ada kulit, di dalamnya masih ada kulit. Mari kita cari isi, jangan berhenti di kulit. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Sangat dalam sekali Bapak dan Ibu semuanya. Namun juga membatasi kita. Oleh karenanya, Prof, kami mohon doa dipimpin oleh Prof. Semoga ini semakin bermanfaat